Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Masih dalam pembahasan hadis yang ke-37 sampai pada syarah keterangan. Wa nukila 'anil musannifi annahu qala, dan dinukilkan, diambilkan dari musannif, pengarang, annahu qal, yaitu pengarang di sini yaitu pengarang bisa berarti pengarang syarahnya ya, pengarang syarahnya. Kalau pengarang musannif, ini yang berbicara siapa? Syekh Muhammad, iya benar? Berarti musannif. Wallahu a'lam. Siapa musannif yang dimaksud beliau ini saya tidak paham. Karena kalau dikatakan yang musannifnya itu adalah Syekh Muhammad Al-Jardani Ad-Dimyati, tidak mungkin karena beliau sendiri yang berbicara sekarang. Wa nukila 'anil musannif. Kalau dikatakan musannifnya itu adalah Imam Nawawi, ya bukan musannif. Iya kan? Berarti makna musannif di sini alladzi yujami'ul ahadits, yang mengumpulkan hadis-hadis. Annahu qala, berarti siapa? Nah, ya siapa musannifnya? Imam Nawawi, Syekh Muhammad. Yang ngomong Imam Syekh Muhammad, yang musannif Syekh Muhammad ya apa? Yang berbicara ini Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani, memberikan syarah keterangan. Nama kitabnya Jawahirul Lu'lu'iyah, gitu loh. Berarti di sini musannif adalah Imam Nawawi. Makna musannif ini bukan pengarang hadis, bukan. Alladzi yujami'ul hadis, yujami'ul hadis, yang beliau itu mengumpulkan hadis-hadis. Annahu qal, sesungguhnya berkata siapa? Imam Nawawi. At-tad'ifu bi'asyratin la budda minhu. Pelipat gandaan dengan 10 la budda minhu, harus darinya. Kenapa kok dilipat gandakan? Apa penyebabnya? Bifadlillahi, dengan pemberian Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, wa wa'dihi, dan janjinya Allah. Jadi bifadlihi karena sebab pemberian Allah, wa rahmatihi ay bi rahmatihi, yaitu karena sebab rahmatnya Allah, wa wa'dihi ay wa bi wa'dihi, karena sebab janjinya Allah. Alladzi, yang la yukhlifu, tidak bertentangan itu Allah, hu, kepada wa'ad, kepada itu janji. Itu. Jadi kalau pelipat gandaan 10 itu selain paling sedikitnya itu ya memang harus 10. Artinya harus 10 itu tidak mungkin untuk kurang dari 10. Gitu. Kemarin itu wa hadza aqallu darajatit tad'if. Ini. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan dengan satu kebaikan, falahu, maka untuknya falahu, maka untuknya manjaa asyru amsalihha, 10 permisalannya, gitu loh. Paham ini? Lah, kalau 10 ini katanya Nawawi harus, tidak boleh kurang dari itu. Harusnya itu maknanya apa? Iya, karena harusnya itu ini pemberian rahmat dan janjinya Allah, yang Allah tidak pernah melanggar janji, gitu. Wa tad'ifu bi 700, dan pelipat gandaan dengan 700, fa'aktsara, maka lebih dari 700. Innama yuhsalu,
hanya saja didapatkan pelipat gandaan sampai 700 li ba'dhin nasi, untuk sebagian manusia. Dari mana itu? Ala hasbi masyiatihi, sesuai dengan kehendaknya itu Allah. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Wa dzakara ba'duhum anna ikhtilafal mudha'afati, dan menyebutkan siapa? Ba'duhum, sebagian mereka para ulama, anna ikhtilafal mudha'afati, sesungguhnya perbedaan di dalam pelipat gandaan, yakunu, menjadi itu perbedaan pelipat gandaan, biikhtilafil a'mali, karena sebab perbedaan amal-amalnya. Faham ini? Fanau'un, maka satu bagian, yudha'afu, dilipat gandakan, bi asyrati amthalihi, dilipat gandakan sampai dengan 10 permisalannya. Misalnya apa? Kahasbunallah, seperti kalimat subhanallah, li haditsin ya'ti, dengan hadis yang akan datang nanti. Wa nau'un, dan ada satu bagian, yudha'afu, dilipat gandakan, bi khamsati asyara, dilipat gandakan oleh Allah sampai 15. Kasaumi yaumaini, seperti puasa 2 hari, minasyahri, dari bulan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sesuai sabdanya Nabi, atasnya Nabi sholawat dan salam, li Abdullah bin Amr bin As, karena sabda Nabi kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, sum yaumaini, puasalah engkau 2 hari, walaka, dan untukmu, ma baqiya minasyahri, apa-apa yang tersisa dari bulan. Artinya yang 28, atau kalau 29 berarti 27, terserah, tidak apa-apa. Mau puasa mau ndak, tidak apa-apa. Ini maksudnya puasa sunnah ya. Baik. Wa nau'un yudha'afu, dan ada bagian yang lipat gandakan sampai berapa? Bi'ishrin, dengan 20. Wa nau'un bi thalathina, dan bagian dengan 30. Paham ini? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sesuai sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa orang yang berucap subhanallah, mengucapkan subhanallah, falahu, maka untuknya man asyru hasanat, 10 kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Wa man qala, dan barang siapa yang berucap la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, falahu, maka untuknya isyruna hasanatan, 20 kebaikan. Wa man qala, dan siapa yang berucap alhamdulillah, itu paham ini? Tidak ada alifnya itu. Alhamdulillah, kutiba lahu thalathuna hasanatan. Ya, berarti subhanallah, la ilaha illallah, walhamdulillah. Ya, ya, terhitung 30. Ya. Wa nau'un yudha'afu bi khamsina, dan ada bagian juga yang dilipat gandakan dengan 50. Li khabarin, karena khabar man qara'al qur'ana bi i'rabihi, dan barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an dengan i'rabnya. I'rab ini kan kalau nahwu itu kan perubahan dari apa? Akhir kalimat. Cuma bukan itu maksudnya. Nanti dibaca terus. Falahu, maka untuknya bikulli harfin, untuk setiap satu huruf, khamsuna hasanatan, 50 kebaikan. Dah. Wal muradu bil i'rabihi, dan yang dimaksud dengan i'rabnya di sini ma'rifatu ma'ani al-fadhihi, yaitu yang dimaksud dengan i'rab di sini pengetahuan makna untuk lafaz-lafaznya itu Al-Qur'an. Walaisa, dan bukanlah al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya itu i'rab, al-mustalahu alaihi fin nahwi, yaitu istilah atasnya dalam masalah nahwu. Bukan berarti i'rabnya itu dalam nahwu. Iya. Apa arti lughatan? Taghayyara.
Kemudian makna istilahnya, ma taghayyara awakhir kalimatin bi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhon au takdiron. Bukan itu. Gitu lah. Apa-apa yang berubah akhir-akhir satu kalimat karena perbedaan ambil-ambil yang masuk, itu i'rab. I'rab dalam apa? I'rab dalam nahwu. Cuma yang dimaksud i'rab di sini yaitu mengerti makna-makna lafadznya. Maknanya itu ngerti, gitu loh. Pengertian makna-makna lafadznya. Jadi kalau sampai baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bismillahirrahmanirrahim? Hah? Yasin. Apa Yasin itu? Wal Qur'anil Hakim. Apa Al Qur'anil Hakim? Al-Qur'an yang maha bijaksana. Tanzilul kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Apa artinya itu? Nah, kalau sampean tahu itu maknanya, maka setiap satu ini bikulli harfin khamsuna hasanah. Setiap satu huruf terhitung 50. Jadi kalau sampean paham ya, Yasin. Yasin, ya. Ya panjang enggak? Panjang. Panjang berapa huruf? 4. Ya. Sin terus ya terus nun. 4 7. Kalau sampai ngerti makna Yasin, ngerti sampai maknanya, maka terhitung 350. Paham? Kalau enggak, ya wallahu a'lam, ya terhitung tilawah itu. Jadi Al-Qur'an ini, kehebatan itu Al-Qur'an, meskipun dibaca tidak mengerti maknanya dapat pahala. Karena apa? Karena dengan bacaan Al-Qur'an itu, baca saja itu terhitung ibadah. Didasarkan hadis apa? Didasarkan kepada hadis afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Paling afdolnya ibadah umatku itu adalah pembacaan Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an itu faham tidak faham, ngerti tidak ngerti maknanya, itu terhitung pahala. Keliru kalau ada orang ngomong jangan baca Quran dulu kalau tidak ngerti maknanya. Loh, keliru. Ngerti? Keliru. Faham? Ngerti? Paham? Itu banyak itu yang ngomong seperti itu. Baca Quran tidak ada faedahnya kalau tidak ngerti. Ya tidak ngerti apa-apa, nggak bisa. Kalau zikir seperti itu. Kalau zikir itu tidak akan mendapatkan kesempurnaan sempurna. Kesempurnaan yang penuh. Kalau tidak ngerti maknanya. Maknanya apa? Kalau tidak ngerti maknanya, ya dapat apa? Dapat zikir sama Allah. Sampai baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa a'udzu bikalimatillahi tammati? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri, dari kejelekan, ma khalaq, apa-apa yang Allah menciptakan. Faham ente? Iya. Sempurna. Ndak faham, Beb? Pokoknya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya pokoknya melok, Beb. Ya, bukan dapat faedah, cuma ada sempurna. Itu sih mending daripada tidak ngerti tidak moco. Iya kan? Wes tidak ngerti tidak mau baca, nyalahkan yang baca, luwe parah maning. Sudah tidak ngerti tidak baca, itu kalah ya. Sudah ini kita kan. Yang lebih parah lagi, tidak ngerti tidak baca, nyalahkan yang baca. Ini al-jahlu fauqa jahlin. Ya, bukan murakkab maneng. Ya murakkab tapi min talas ya, bukan min itsnain, min talas. Paling sedikit yang murakkab itu berapa? Ma tarakkaba min itsnaini fa aktsar. Ini fa aktsar ini. Apa rek jahil apa jahil kok apa rek? Jahil ndak ngerti basa halusane. Lek basa kasarane bongol. Bongol ndukule bongol. Niki ndukule maning. Dadi bongol ben bongol. Iku. Aja turuti, Pak, aja turuti gitu. Baca saja. Sama berusaha. Tanya maknanya. Tapi ojo langsung Beb tangop, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggo ki Al-Qur'an gede. Beb coba Beb diartikan semuanya. Oh, ya nyemplung nang kolamku ngono ae kon.
Oh nih, ya pelan-pelan jadi belajar. Anak kepingin langsung beb, oh kepingin langsungnya. Paham ini ya? Wahwa mayu qabilul ini wahwa mayu qabilul lahni. Mayu qabilul lahna, apa-apa yang akan bertentangan dengan lahan. Lahan itu apa sih? A I U. Hah? Lagu, tahu lagu. Cuma apa? Akhirnya itu loh. Ja'a Zaidan. Wangket Pak Iwak di radio lagi. Ro'aitu Zaidun. Hebat. Ngono so alim Pak. Ro'aitu Zaidun. Dengarkan sendiri tuh Pak. Ada orang itu. Sapa bib yo tak sebutno rek. Tak ngrasani wong jenenge. Ro'aitu Zaidun. Pernah denger loh ana? Iki Allah. Parah sudah. Parah. Li'annal qira'ata ma'a faqdihi. Karena nah ini orang baca ini i'rab itu bukan maknanya harus tepat akhirnya, bukan. Kalau masalah tepat akhirnya maknanya apa? U A I itu harus tepat. Li'annal qira'ata ma'a faqdihi, karena pembacaan qira'ah di sini kalau dalam bahasa kitab itu kalau qira'ah itu berarti Al-Qur'an. Kalau bahasa biasa qira'ah itu ya bisa Quran bisa lainnya. Cuma di sini maksudnya apa? Quran. Dengarkan ini. Li'annal qira'ata, karena sesungguhnya pembacaan Al-Qur'an ma'a faqdihi, bersama kosongnya. Kosongnya apa? Hah? I'rab, enggak tepat. U A I enggak tepat. Faham? Laisat bi qira'atin. Laisat bukanlah dengan bacaan itu. Fala yusabu 'alaiha, maka tidak diberikan pahala atasnya itu Al-Qur'an. Faham enggak? Makanya saya sering kan nyampaikan di sini nih Pak, ya apa Pak yo? Sepurane sing akeh. Akhir zaman itu Pak, lek wong teges tambah dimusuhi wong. Ojo kaget sampean. Sampean dia misalnya ya, subhanallah sampean ditunjuk jadi takmir. Ya, jadi takmir. Kemudian Ramadan. Ketika Ramadan ada bacaan Quran, bareng-bareng itu loh. Tilawah aja nih. Darusan. Ya kan? Sampean baca, dia salah. Ngengkel. Gitu loh, ngengkel. Dibaca A. Loh, enggak A itu. Mana sudah baca gitu kok. Oh ya akhir ya wis. Salah maneng, sampai salahkan. Akhirnya ngambul. Si orang tadi itu ngambul misalnya. Itu kalau zaman sekarang ini Pak, yang disalahkan siapa? Hah? Sing betul no ini salah. Ojo diopong nang ndi lagi. Ojo diopong nang ndi. Aku baru pikiran menang ndi. Hah? Ono nyampe no koyo ngene justru dia ndak apa-apa sing kene dikene. Sapa iku ndak ro aku wallahu alam. Paham ndak? Itu akhir zaman iku wis. Ojo kepikiran Pak ngono-ngono iku wis, keneng no. Kita nyampaikan hukum ya. Hukumnya koyo ngene, Hukumnya koyo ngene. Itu loh. Datang orang jedek, ndak bisa seperti itu. Loh, sebentar. Ente ngomong ndak bisa dari mana? Anak pernah dengar dari ustaz. Oh gini, Ta'al. Ini kitabnya. Bacaan sekarang. Oh, ndak iso maca. Lah, lek kok ndak iso maca, ojo nyengkel. Akhirnya apa? Wah, itu keras itu, hati-hati keras. Itu biasa. Ojo menter sampean. Paham ini? Ini dia baca Quran, itu tidak tepat ya. Tidak tepat bacaan Qurannya. Ini dia tidak dapat pahala Pak. Tidak dapat pahala. Sampean tahu, diem saja, sampean kena dosa. Karena apa? Membiarkan kesalahan dalam bacaan Quran. Tidak boleh. Anak-anak sampaikan sekarang ya. Ini pasti ada yang tersinggung, Pak. Ini. Itu kalau malam Jumat Pagi, ya, baca Quran ya, iya. Ojo cepet-cepet. Loh, nek cepet-cepet tak nututi. Waktunya mulai jam 5 subuh sampai sore, tak nututi. Terus siapa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Anak bilang, tidak boleh itu haram bacaan seperti itu. Kok isu haram? Baca Quran haram. Situ nyeletuk, ojo reken wis. Lagune Habib Umar kok ngono emang. Aku ini kan salah kan? Sampean dikono. Iku biasa. Kon takono dhisik belajar ndik ndi ku sih? Iku biasa mel Habib Umar. Oh ya padha. Habib Umar ya ngono wonge, muridé padha kok ngono. Paham ndak? Iku biasa. Ngono biasa wis. Paham ndak? Ojo mundur. Kok nek ngono mundur, ndak wis leren aku. Ledek lele. Iya. Allah.
Nah, paham ya? Wa warada riwayat man qara al-Qur'ana biwudu'in. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an dengan wudu, falahu bikulli harfin, maka untuknya setiap satu huruf khamsuna hasanatan, 50 hasanah. Ya. Dengan wudu, Pak. Karena baca Quran dari wudu enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu menyentuh. Paham enggak? Orang enggak punya wudu nyentuh Quran enggak boleh. Nyentuh Quran enggak boleh. Karena apa? Karena kalau nyentuh Quran itu perlu kesucian. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali al mutahharun yang suci. Paham ini? Nah, kalau baca itu enggak apa-apa, kecuali junub. Kalau junub enggak boleh. Kalau junub jangankan nyentuh, baca enggak boleh. Kecuali kalau itu untuk kebiasaan. Misalnya kebiasaan itu apa? Untuk ngelalar. Ono ustadzah. Ustadzah itu punya anak. Ustadzah ini hafalan Quran. Otomatis kalau punya anak kan minimal waktu nifas itu minimal satu nifas itu ya minimalnya Sandi. Hah? Minimal nifas. Aduh, minimal nifas rek. Nah, sak percikan. Aku takon, ono ndak sing nifas sak percikan? Bojoku beb, ngoroi, ora percaya aku ndak ono. Di VG itu kalau nifas majatun, paling sedikitnya nifas itu satu percikan, itu terjadi kepada satu orang tok. Siapa? Siti Fatimah. Makanya beliau dijuluki Al-Batul, orang yang suci dan tidak pernah telat dalam sholat. Gitu loh, majatun. Sak percikan lek bojone kula jenengan wis atarele. Kok lek nggoroe jek temen-temen po. Lho temenan iki beb saestu. Tak percaya. Nah, sekarang kebiasaan orang nifas berapa? 40 hari. Sedangkan kalau 40 hari dia tidak ngelalar, Al-Quran tadi itu dia akan lupa. Oh, tidak apa-apa ngelalar. Untuk apa? Untuk hafalan, bukan untuk bacaan Qurannya. Itu tidak apa-apa orang junub. Paham? Nah, ini. Wa nau'un, dan bentuk yudha'afu bi khamsimi'atin. Bagian dilipat gandakan dengan 500 li haditsin. Karena hadis salatul rajuli fi baitihi bi salatin. Ini loh. Salatnya siapa, Rek? Hah? Sisi ulang mana? Salatul rajuli apa? Laki-laki. Laki-laki wedok. Sing kenal laki-laki wedok. Hah? Laki-laki. Sholatul rajuli, sholatnya seseorang fi baitihi, di dalam rumahnya, bisolatin dengan satu sholatan. Wa sholatuhu, sholatnya siapa? Hah? Laki-laki apa perempuan? Nggak sih lagi, laki-laki apa perempuan? Kok lu laki-laki kan? Hah? Wa sholatuhu fil masjidi alladhi yujamma'u fihi, yang dikumpulkan di dalamnya bi khamsimi'ati sholatin. Artinya apa? Yang dia sholatnya itu sempurna, semakin banyak jamaahnya semakin afdol, berlipat menjadi 500. Tapi wong lanang le, ya apa? Diterus lagi. Aku ngomong ini terus, ono sing tersinggung enggak? Hah? Ayo ngomong. Lek tiyang istri beb, di masjid ya apa? Nang masjid. Hukumnya bisa makruh, bisa haram. Bisa makruh, bisa haram. Lah kok iso? Karena perempuan kalau berangkat ke masjid, kalau dia bisa menimbulkan syahwat, maka hukumnya adalah haram. Kalau enggak, ya makruh. Itu hukumnya. Paham? Itu. Jadi semakin banyak jamaah, semakin afdol. Anda pernah sampaikan ya, orang jamaah itu gini Pak, tapi ojo iki lho, ojo diniati lho, ndak oleh. Wong sembahyang jamaah itu gini. Misalnya di sini ya, ini pojok situ sampai situ berapa? Taruh berapa misalnya? Piro kira-kira? 100, ya. Udah sampai. Piro? Heeh. Piro? 30. 30. Kene nang kene 30. Pernah kau hitung? Ya taruh 30 lah. Jadi Ustadz Lulu 30. Taruh ya, dengarkan ya. Imam 1, berarti berapa orang? 31. Tapi aku bilang apa ya? Ojo diniati loh. Diniati.
31 iki lali kabeh. Wis pokok sembayang itu kan sembayang itu kalau terus-terusan Pak, seperti otomatis kan Pak. Allahu Akbar. Kadang-kadang, loh, wis tahiyat aku iki. Tepak, tapi lupa. 31 kayak ngono, ilah satu orang tok, satu orang. Taruh orang pojok sana tok satu orang. Itu satu orang nembel sing lainnya Pak. Paham? Nembel yang lainnya. Karena apa? Karena keberkahan diterimanya satu orang nyambung kepada yang lainnya. Tapi pahalanya ini ya Allah alam, cuma yang jelas dia akan lebih diberikan oleh Allah. Ngerti ya? Jadi berangkat ke masjid, sholatnya itu sempurna. Serbanan di sini, ya kan? Gak siwakan, berjamaah. Apa? Setelah takbiratul ihramnya imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nunggu yang sempurna. Waladhdallin, amin. Setelah baca surat, imam Allahu Akbar, baru dia Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allah. Sempurna. Selesainya imam, selesainya makmum. Sempurna seperti itu. 500. Belum lagi apa? Sorbannya, siwaknya, gunakan minyak wangi biar wangi untuk menemui zatnya Allah dalam makna. Ngerti? Karena sering Pak kelihatan kadang-kadang sembahyang kok cepet-cepetan gitu. Ini gini. Allahu Akbar, ini belum nyampe sudah gini. Sampai Allah, belum nyampe gini. Ini kalau barengi Pak, barengi, kecuali takbiratul ihram ya. Kalau selain takbiratul ihram sama salam, kalau takbiratul ihram barengi tidak boleh. Kalau selainnya takbiratul ihram sama salam, makro. Ngerti makro sampean? Apa rek makro itu? Tutup maknanya makro tutup. Apa makro maknanya di sini? Hah? Hilang Pak fadilah jamaah sampean. Sampean terhitung sholat sendirian. Lah apa? Paham enggak? Ini makanya ini perlu dalam masalah ini VG biar harus paham Pak, gitu Pak. Paham ini ya? Wa nau'un yudha'afu bisab imiatin. Dan bagian dilipat gandakan sampai 700. Wa nau'u bisab'ati alafin. Allah. Dan bagian dilipat gandakan dengan sampai 7.000. 7.000 dilipat gandakan oleh Allah. Apa itu? Li hadisin. Sesuai hadis apa? Man arsala binafaqatin fi sabilillah. Man arsala binafakotin, siapa orang yang mengirimkan, memberikan dengan nafkah. Karena apa? Fi sabilillah, di jalan Allah. Wa aqama fi baitihi, dan dia tadi itu mampu melaksanakan kewajiban di dalam rumahnya. Dia bantu orang dan dia mampu ngurusi keluarganya, maka falahu, maka untuk orang tadi itu bikulli dirhamin, dengan setiap satu dirham bikulli dirhamin sab'umi'ati dirhamin. Satu dirham dia mendapatkan 700 dirham. Paham ini? Wa man ghaza binafsihi fi sabilillah, barang siapa yang bertempur dengan dirinya sendiri fi sabilillahi, di jalan Allah, falahu, maka untuknya bikulli dirhamin, untuk setiap satu dirham sab'atum alafi dirhamin, 7.000 dirham. Ayo. Oh ini jadi gini Pak maknanya ini. Man arsala binafaqatin fi sabilillah wa aqama. Aqama itu berarti apa? Tinggal, jaga rumahnya. Tapi dia bantu memberikan nafkah di jalan Allah. Paham enggak? Jadi sampai nyumbang di dalam pergerakan Islam. Itu. Setiap satu dirham ya wis hitungannya 1 rupiah lah. Rupiah dirham kan lain. Ustaz ikut hitung-hitungan kok ngono dawa-dawa. Pokoknya 1 dirham 1 rupiah lah ini. Mendapatkan berapa? 700. Kalau dia berangkat sendiri, ya, wa man ghaza bi nafsihi fi sabilillah, maka dia mendapatkan sudah apa? Sudah ngirim, memberikan, dan dia juga berangkat. Setiap 1 dirham 7.000.
Nah, bagian lain apa? Wa nau'un yudha'afu bi alfi alfin. Dengan berapa? 1 juta. Dan bagian dilipat gandakan dengan 1000, di atas 1000. Berarti berapa? 1 juta. Dilipat gandakan 1 juta. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sabda Nabi, atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Wa man dakhala suqa, siapa orang yang masuk pasar, faqala, dan dia berkata, bisautin murtafi, masuk pasar tapi dengan suara yang terangkat, Pak. Wani lah kira-kira. Hah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ngomongnya bukan pelan-pelan. Dengan apa? Bisautin murtafi, dengan suara yang keras. Jadi sampai lo bu pasar, ngomongin ini di juru pasar itu. Pas masuk ya, duduk ngomongin ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Enggak ada. Bukan gitu. Ketika sampean masuk pasar, sampean ngomong, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sampean berani seperti itu, maka dikatakan wa huwa kataballahu lahu, Allah menulis untuknya apa? Alfi hasanatin, 1 juta kebaikan. Habib Abdul Bari pernah menyampaikan ini, ada satu orang soleh dengarkan, sampai di antara orang soleh itu Pak, kepingin masuk pasar. Apa tujuannya masuk pasar? Bukan untuk dagang, bukan. Dia masuk pasar, kepingin mendapatkan kesempurnaan ini. Jadi kepingin masuk pasar, mek moco 2 ngono tok, mari ngono metu maneng. Setelah itu keluar lagi. Iya. Wa maha anhu, Allah menghapus darinya alfi sayyiatin, 1 juta kejelekan dihapuskan oleh Allah. Wa huwa ala wa rufi'a lahu, dan diangkat untuknya berapa? Alfi darajatin, berapa? 1 juta derajat. Wa buniya lahu baitan fil jannah, dibangun untuknya 1 rumah di sorga. Ditulis 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kebaikan, diangkat 1 juta derajat, dibangunkan untuknya rumah di sorga. Lalu duwe omah di sorga itu berarti apa, Pak? Berarti duwe kaplingan. Lek duwe kaplingan di sorga, ya berarti harus tinggal di sana. Ngerti lah. Nah ini. Wakana Ibnu Umar, dan ada itu Ibnu Umar, wa Salim bin Abdullah, wa Muhammad bin Wasi', wa ghairuhum, dan selainnya mereka radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai dari mereka, amin, yadkhuluna suqa, mereka itu masuk pasar bukan untuk apa-apa, tapi apa? Linaili fadilati hadza dzikri, untuk mendapatkan fadilah ini dzikir. Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar ya, Muhammad bin Wasi' dan Salim bin Abdullah. Ya. Wakil ali Abi Hurairah, dan dikatakan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai dari beliau, asami'ta, apakah engkau telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala la yujziya alal hasanatil wahidati, memberikan balasan untuk 1 kebaikan, alfi hasanatin, dengan 1 juta kebaikan. Hei sahabat Abu Hurairah, apakah kamu pernah dengar Nabi itu menyatakan bahwasannya ada ndak amalan yang amalan tadi itu 1 amalan diberikan pahala oleh Allah 1 juta? Faqala, maka berkata Sayyidina Abu Hurairah mengatakan apa? Sami'tuhu yaqul, aku telah mendengarkan darinya Nabi, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yujziya, Allah akan memberikan balasan alal hasanatil wahidati, atas kebaikan yang 1, alfi hasanatin. Alfi berapa? Alfi
Alfi itu berapa? Hah? 2000 juta. Berapa? Hah? Alfi. 2 juta. Alfi hasanatin. Alfai 2000 ribu. 2000 ribu berapa? Hah? 2000 ribu. Berarti piro? 2 juta loh ngawur. Oh. Jadi ini nunjukkan lagi, Pak. Katanya sahabat Abu Hurairah, ana pernah dengar ke Nabi. Nabi pernah menyatakan bahwasanya satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan jadi 2000 loh. Paham enggak? 2000. Berapa? 2 juta. Satu ya. Satu kebaikan ini wallahu alam lah, ini dari kemurahannya Allah ya. Waqat warada riwayat man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahidan somadan. Siapa orang yang berucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu maha esanya Allah, la syarika tidak ada yang membarengi lahu untuknya Allah, ilahan wahidan Tuhan yang satu, somada apa? Allahus somad apa? Yang berdiri sendiri, yang kuat. Lam yalid walam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kuf'an ahad, dan tidak ada untuknya Allah pembanding sesuatu pun. Ihda asyara marratan, 11 kali kataballahu lahu, ditulis untuknya alfi hasanatin. Berapa? 2 juta kebaikan. Wa man zadahullah. Orang yang menambahinya, Allah akan menambahi. Oh, barang siapa yang menambahi, Allah akan menambahinya. Loh, P plus 11, lek 14, terserah. 22, terserah. 33, terserah. 1000, terserah. Paham enggak? Terserah. Enggak apa-apa, semakin banyak semakin ini, enggak apa-apa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun wahidan somada, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 11. Wa'lam, ketahuilah, anna min azimi fadlillahi ta'ala, sesungguhnya dari keagungan pemberian Allah Ta'ala ala ibadihi, atas hambanya. Apa ini? Al-mudhafa'atu, pelipat gandaan, bintiqal hasanati. Bintiqalil hasanati, dengan perpindahan kebaikan, min syakhsin ila syakhsin akhara, dari manusia yang satu kepada manusia yang lain. Oh. Dalilnya apa kira? Dalilnya apa? Apa lu? Tahlil, terus apa neng? Tawasul. Ya? Iki transfer amal itu. Ini. Itu menunjukkan apa? Min azimi fadlillah, dari besarnya agungnya apa ini pemberian Allah. Aslinya itu Pak, mosok ono ceritane wong meneng ini oleh pahala rek. Ya. Illa masa'a, kecuali apa-apa yang dia berjalan. Kecuali apa yang berjalan itu, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu makna ayat tadi itu kepada umatnya Nabi Allah Musa, bukan kepada umatnya Nabi Muhammad. Itu ayat sebetulnya diturunkan kepada umatnya Nabi Allah Musa, penjelasan kepada umatnya Nabi Allah Musa. Ya, dihapus dengan hadis dengan ayat alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Diikutkan dengan ayat tadi itu. Paham ini? Dihapus dengan ayat tadi itu. Siapa orang yang beriman dan mengikuti orang-orang yang walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan keturunannya ikut dengan keimanan juga, alhaqna bihim, kami akan mengikutkan semuanya. Itu namanya. Apa contohnya di sini? Kaman tasoddaqo ala faqirin bidirhamin. Seperti seseorang dia bersodaqo atas seorang fakir dengan 1 dirham.
Fatasaddaqa bihi al-faqiru ala thalithin, maka bersodakoh dengannya uang tadi itu al-fakir ala thalithin, atas orang yang ketiga, wa huwa ala rabi'in, dan dia atas yang keempat, wa huwa ala khamisin, dan dia atas yang kelima, wa huwa ala sadisin, dan dia atas yang keenam, fayuh sabu, maka dihitung lil khamisi asyarah, dihitung untuk 15, walil rabi'i mi'ah, walil thalithi alfah, dan untuk yang keempat 100, dan untuk yang ketiga 1000, walil thani, untuk yang kedua asyratu alaf, 10.000, walil awali mi'atu alfin. 1000 kebaikan. Jadi gini Pak, ana sodako kepada Z, ya, paham enggak? Z sodako kepada ana sodako kepada B, ya. Ana sodako, atau gini, ana sodako kepada A sodako kepada B sodako kepada C sodako kepada D sodako kepada E. Paham enggak? Ditikel semakin banyak pahalanya siapa? Ana. Kenapa? Ana sebab adanya sodako-sodako ini. Jadi muter, tapi perputarannya itu semakin tinggi. Kalau sampai pikirkan ini, sampai belajar VG ya, teko sapa? Guru. Masa Google arek? Oleh baca teko Google nih ini. Ono teko guru kan. Gurunya sampai belajar teko guru. Gurunya itu belajar nang kene. Kene tek sampai Imam Syafi'i. Tek sahabat, Rasul. Yang paling besar pahalanya siapa ini? Makanya jangan kaget kalau Rasul itu setiap harinya, bahkan bukan setiap hari, setiap detiknya tingkat kedudukan Rasul semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Kenapa? Ya iki. Jangankan turun-temurun seperti itu. Anak sodako itu, sodako, dek, iki sodako gini, dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, terus sampai itu. Perlipat gandaan dengan sesuai perpindahan tadi itu. Nah ilmu. Sampean punya ilmu, baca alif fathah A, alif kasrah I, alif dhamma U, A, I, U, iku tak iso nih. Maca Quran, iso sampean. Ajari. Iki muridnya dua murid terus sampai 100 tahun. Kita orang yang wafat di alam kubur dapatkan pahala. Apa maning gurune kita orang luwe maneng. Gurune kita orang kok gurune maneng terus sampai puncaknya Rasulullah. Makanya tidak ada yang bisa nandingi Rasulullah, Pak. Dari makhluk loh ya. Dari makhluk, tidak ada yang bisa nandingi. Ngerti? Itu Pak. Iya. Nah ini, fakul wahid, maka setiap satu yu'to, diberikan ajruhu pahalanya, wa huwa al asyratu 10, madruban fi ajri alladzi ba'dahu, dilipat gandakan dalam pahala yang setelahnya. Dengarkan ini kalau dibaca gini tok sampai ndak paham Pak. Ini contoh nih, iki go hidayah apa sih Beb? Go hidayah ngene, nyambung piro le? Nyambung papat yo iya. Yang keempat dapat berapa? Kan pelipat gandaan paling sedikit berapa? 10 kan ya? Berarti 10. Yang ketiga berapa? 20. Yang kedua? 30. Yang pertama? 40. Ana tanya sekarang, kalau yang pertama sudah 70 ya apa? Yang kedua? Madruban dikalikan 70 per 70. 70 dikalikan 70 berapa? 140. Yang ketiga? 210. Yang keempat? 290. Ya gampang loh rek. 7 ping 4 kok ora iso ngono. 7 ping 4. Sok ati ngene. 7 ping 4 sik. Wah sikil malah. Ojo le. Mosok 7 ping 4 ndak ero kon. Dengarkan ya. Itu berapa tadi? Akhirnya berapa tadi? 290. Yang pertama berapa tadi? 40. Yang pertama tadi loh. Contohnya 40 ya. Paham enggak? Anak tanya, kalau yang pertama 100, yang kedua 200, yang ketiga? Yang keempat 400. Anak tanya sekarang, kalau yang ini 1000, 2000, 3000, 4000, berarti ngerti enggak maknanya?
Kapan sampean punya murid kualitas, mau ndak mau sampean oleh pisan. Ngertos? Ndak ngerti sih an? Ini li, ajari ini ya. Ana dua murid. Siji, loro, telu. Seiki pinter temen. Seiki pinter. Seiki rodok. Jadi separuh-separuh. Iki baik Pak, separuh-separuh. Separuh pinter, separuh. Ya, ana ngajari ya 3 orang ya. Tak mlebu kabeh. Brep. Ya kan? Dia ngajari orang. Karena dia pinter sekali, dia ngajari orang. Sampai tadi pinter, otomatis dia langsung berlipat, bisa jadi 1000 Pak. Ini karena pinter tok, kurang paham, pinter tok, diajari ngajari uang, kurang pinter. Jatuhnya apa? Mungkin ada 1.700. Ini, ya untung lah, untung pokoknya ngajari ngetok ya. Oleh 100 misalnya, ada berapa kurang lah ya. Ini 1.700. Anak tanya, dari anak ngajar 3 orang ini, sebetulnya yang faedah itu, keuntungan anak ngajar yang mana? Hah? Iki loh, anak ngajar. Sampai ini nyambung gak omonganku? Nyambung ya? Maknanya apa? Lek ono murid rodok-rodok nyeleneh, ya, sampai punya murid rodok-rodok nyeleneh, wes nyeleneh, agak ini utaknya, ini satu pinter, masya Allah nurut sama ente, ini pegangan nih, sehingga kau perlu diperdulikan. Kenapa? Asetnya ini yang besar. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dari sini akan muncul orang-orang yang pinter. Setiap muncul karena dia sudah pertama dilipat gandakan 1.000, langsung aku nih 2.000 lek. Langsung 2.000 aku. Muridnya pinter pisan, ngajari wong 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Wong timo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Iki wong loro 100, 200, 300. Iya kan? Iki wong limo, iki 5.000, iki 500. Paham? Iku Pak maknanya Pak. Makanya wong ngajar iku, anak kan sering bilang, lek sampean belajar sama satu orang, kok sampean teko, yo alhamdulillah, ya, ndak teko, ndak ditakokno, ojo kaget. Berarti apa? Berarti yo maiku, tek, gitu lho. Cili. Ngerti ya? Lah kadang-kadang murid itu keliru Pak. Gurunya takon misalnya, kenapa itu tidak masuk? Kurang ajar. Tidak ngerti kamu ya? Ngamuk. Aku di sini netok. Loh, bukan di sini netok le. Ente itu berarti ada calonnya untuk seperti itu. Ustadzmu itu weruh. Ente akan manfaat sama ustadznya ini. Loh jelas toh Pak. Sekarang orang ngajar, anak tanya sampai ngajar. Siapa sih ngajar nih gini? Sampai ngajar. Nggak ngajar, maksudnya nggak ngajar, emang ngajar. Ngajar apa? Quran. Anak tanya, lek ono murid sing pinter ya apa? Nggak ngerti apa kira. Pasti Pak, waktu ini habis loh. Musuh aku tuh gedu ya resito itu. Ayo lah le belajar le, ya Allah le tolong le aku. Ono apa? Iki loh, masya Allah. Tal, ayo sini belajar. Kenapa yang telat? Das. Itu berarti apa? Oh, anak diharapkan sama itu Pak. Iki akeh salah tangkep. Murid karo guru akeh salah tangkep kok ini. Kadang-kadang muridnya mulai mau ngambul karo wong tuane. Apa nak? Digepuk ape pemar aku. Apa digepuk? Telat. Mosok digepuk kon. Leleno meneh. Oh. Ya iku padha. Paham enggak, Pak? Allah. Ini VG dalam dakwah, Pak. VG dalam dakwah. Makanya sering anak sampaikan, anak pernah waktu di Hadramut dulu, itu Habib Jindan itu pernah nyampaikan Pak sama kita waktu anak masih belajar itu, beliau ziarah ke Hadramut. Kemudian ketika itu beliau itu nyampaikan, kita ini jangan terlalu memautkan kepada satu orang murid. Kenapa? Karena waktu umur kita ini sebentar. Lek kon ngopeni gitu, tapi dia tidak bisa diopeni. Ono opo? Dapatkan yang lainnya. Ini Pak hitungannya Pak. Satu saja berlipat sempurna langsung oleh akeh sampean. Mana?
Ya Pak iku 1700 100. 5.000 blek aku 5.500. Allah. Amin ya. Nah, semoga diberikan kepahaman oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dijadikan orang-orang sebagai murid yang akan menyenangkan guru-guru kita, yang maknanya senangnya guru kita, senangnya Nabi Muhammad, dan mendapatkan keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.